Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anissa Dwi Rahayu. Nah teman-teman, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Rothschild dan MMT. Apa itu MMT? Ya, ada yang tahu? Nah, MMT itu kepanjangan dari Modern Monetary Theory. Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar apa sih itu ya? Ayo kita simak penjelasan saya berikut ini. Nah, kita akan berbincang mengenai Rothschild dulu. Apa itu sih Rothschild? Ya, Rothschild itu salah satu pengendali ekonomi yang ada di dunia. Wow, hebat bukan? Pengendali ekonomi yang ada di dunia loh. Di dunia, hebat sekali. Nah, Rothschild itu dari Yahudi. Itu salah satu keluarga yang ada di Yahudi. Keluarga terkaya dan pemimpin yang ada di dunia. Nah, itu Rothschild. Rothschild mendapatkan sebuah kekayaan atau sebuah kekuasaan saat ini itu mendapatkannya itu dari pembohongan dan manipulasi atau dan juga pembunuhan. Wow, walaupun emang benar-benar mantap sekali, tapi untuk mendapatkannya itu kok dengan hal yang buruk. Sudah bertahun-tahun keluarga Rothschild itu memimpin atau sebagai pengendali ekonomi yang ada di dunia ini. Nah, rahasia apa sih yang ada di keluarga Rothschild itu? Ada yang tahu enggak? Iya, rahasianya itu keluarga Rothschild itu mempercayakan kendali atas bank-bank lain dalam keluarga saja. Jadi untuk apa ya? Kayak sistematika struktur pengurusannya itu untuk keluarga saja yang dimintai tolong atau mempercayakannya itu untuk keluarga saja, sehingga itu benar-benar tidak ada orang lain yang diperbolehkan untuk gabung seperti itu. Nah, itulah salah satu rahasia kesuksesan dari keluarga Rothschild, guys. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai MMT tadi. Apa? Modern Monetary Theory. Apa sih Modern Monetary Theory itu? Nah, teori ini itu mengenai suatu ide atau gagasan untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya. Wow, mantap sekali kan? Mencetak uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa sih untuk mencetak uang itu? Nah, untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada di negara atau di dunia, seperti itu. Namun, teori itu mendapatkan mendapatkan penolakan sehingga terjadi perdebatan yang sangat panas sekali. Teman-teman, ada yang tahu siapa sih pencetus MMT itu? Ya betul, pencetusnya itu Warren Musselin. Musselin itu menjadi ekonom yang banyak riset dan penelitian, dan ia juga sebagai pendiri Center for Full Employment and Price Stability di University Missouri, Kansas City. Jadi Musselin itu seorang ekonom yang sangat kritis sekali, guys. Nah, selain Musselin ada juga sosok lain di balik MMT ini. Siapa? Yaitu Stephanie Kelton. Kelton ini seorang profesor kebijakan publik dan ekonomi di Stony Brook University, Amerika Serikat. Dia berdebat keras dengan peraih Nobel ekonom Paul Krugman yang menentang habis mengenai ide MMT ini. Entah kenapa kok Nobel itu menentang ide MMT ini. Oke, lanjut. Apa sih dasar dari teori ini? Dasar dari teori MMT ini itu berbasis teori ekonom dari John Maynard Keynes, yang mana mereka itu mengaku sebagai penerus post-Keynesman untuk teori modern moneter. Nah, dalam MMT ini kita bicara banyak hal tentang ekonomi baru, ekonomi konvensional.
MMT adalah sebuah perbedaan besar dari ekonomi konvensional yang diakui dan yang telah berjalan saat ini. Ide besarnya adalah pemerintah tidak perlu takut dengan defisit anggaran yang tinggi, ancaman inflasi, hingga pengeluaran besar-besaran untuk memulihkan sebuah perekonomian, seperti itu. Nah, pemerintah itu dapat mempermainkan perannya dalam mengontrol masalah ekonomi klasik seperti inflasi. Jadi teori ini itu untuk tadi mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk mengatasi permasalahan yang ada di negaranya itu. Nah, sederhananya itu seperti ini. Dalam kondisi negara seperti saat ini yang ada di Indonesia itu kan sedang pandemi. Nah, dengan kondisi pandemi itu, negara kan butuh banyak uang untuk mendorong ekonomi dan menjaga daya beli rakyatnya. Pemerintah cukup dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya, meski adanya risiko defisit. Namun, pilihan mencetak uang yang sebanyak-banyaknya ini jauh lebih baik daripada mencari hutang. Nah, jika mencari hutang itu kan lama-kelamaan akan menumpuk. Yang menumpuknya itu tidak hanya 1-2 tahun, tapi hingga berpuluh-puluh tahun. Nah, dengan hal itulah lebih baik mencetak uang sebanyak-banyaknya daripada mencari hutang. Nah, uang yang telah dicetak itu dapat diberikan kepada rakyat yang mengalami dampak dari pandemi itu. Dari rakyat miskin untuk rakyat miskin, untuk warga yang pengangguran, hingga swasta untuk mengerjakan proyek-proyek ekonomi. Nah, mencetak uang yang digunakan seperti itu menurut teori MMT ini dapat menumbuhkan ekonomi hingga kapasitas penuh, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu tadi mengenai kurang banyaknya pengangguran dan lain sebagainya. Nah, MMT itu menegaskan negara-negara dapat menciptakan dan membelanjakan uang yang mereka cetak itu dengan sendiri, dan itu bukanlah hal yang buruk. Namun MMT menilai ini hanya untuk kaum ekonomi konvensional dan monetaris yang selalu beransumsi takut dengan mencetak uang yang sebanyak-banyaknya itu. MMT juga mengusulkan bahwa penciptaan uang harus menjadi alat ekonomi yang berguna, tidak hanya menyebabkan inflasi atau kekacauan ekonomi. Nah, bicara mengenai inflasi, menurut MMT berkeyakinan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah tidak akan menyebabkan yang namanya inflasi. Selama ada kapasitas ekonomi yang tidak digunakan atau tenaga kerja yang menganggur, seperti itu. Jadi mencetak uang sebanyak-banyaknya itu benar-benar digunakan secara baik. Nah, semua para pendukung MMT berpendapat bahwa pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan mengurangi pengeluaran atau menarik uang dari ekonomi melalui pajak. Contohnya seperti ini. Bank sentral di Eropa itu menyemprot benua itu dengan 2,5 triliun euro atau 2,5 triliun US dollar. Dalam hal ini itu dinamakan pelanggaran kuantitatif. Nah, pelanggaran kuantitatif ini menurut MMT sama dengan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Tapi dengan hal tersebut, inflasi pun tidak pernah terjadi loh di Eropa. Jadi, ahli teori MMT berpendapat bahwa penciptaan uang baru semata-mata tidak dapat menjadi penyebab inflasi. Pasti ada sesuatu yang lain. Hal inilah yang menjadi pertanyaan MMT. Apa saja sih penyebab inflasi itu, teman-teman? Nah, hal itu yang perlu kita pikirkan. Sebenarnya apa sih penyebab inflasi itu? Nah, kita jadikan sebuah PR.
Selanjutnya, MMT bicara mengenai defisit anggaran. Jika pengeluaran negara menghasilkan defisit pemerintah, ini juga bukan masalah. Menurut MMT, defisit pemerintah adalah surplus sektor swasta, dan sebaliknya, surplus pemerintah adalah defisit negara. Pendukung MMT menegaskan bahwa pemerintah jangan takut akan adanya defisit. Pemerintah jelas tidak seperti ekonomi rumah tangga yang harus menghitung pemasukan dan pengeluaran. Pemerintah dapat membuat uang sendiri dan menetapkan harga di mana uang itu tersedia di pasar. Sedangkan rumah tangga sama sekali tidak bisa. Setiap utang dalam mata uangnya sendiri dapat dibayar dengan mata uangnya sendiri atau dapat diselesaikan dengan menciptakan uang baru yang diciptakan itu atau dengan mencetak uang baru. Karena bukan rumah tangga, pemerintah tidak perlu menyumbangkan pembukuan. Pemerintah tidak perlu menyeimbangkan pembukuannya dari pemasukan dengan pengeluaran. Seperti cara rumah tangga, pemerintah dapat menciptakan dan membelanjakan uangnya, tapi mereka tidak dikenakan pajak kembali 100% dari uang tunai itu. Itu sebabnya pada waktu tertentu pemerintah akan mengalami defisit. Defisit hanyalah perbedaan antara semua uang tunai yang telah dikeluarkan pemerintah dan semua pajak yang telah dikumpulkan. Sehingga defisit bukanlah sebuah masalah. Dengan mengatur pajak, defisit bisa diselesaikan dengan baik dan kapan saja. Gitu. Selanjutnya kita akan berbincang mengenai tak ada yang menganggur dengan adanya MMT. Nah, ketika sektor swasta gagal menyediakan lapangan kerja, pendukung MMT mendukung gagasan jaminan pekerjaan yang menyediakan pekerjaan dan didanai oleh pemerintah kepada siapa saja yang membutuhkan dan menginginkannya. Pengeluaran ini ditutup ketika ekonomi mencapai lapangan kerja penuh, seperti itu. Sehingga pemerintah itu dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan untuk siapa saja. Nah, apabila lapangan pekerjaan itu sudah memenuhi kapasitas, nah lapangan pekerjaan itu dapat ditutup. Kita akan berbicara mengenai pajak oleh MMT. MMT mengusulkan kebijakan pajak harus menjadi alat moneter anti-inflasi. Jika ada yang terlalu banyak uang dalam perekonomian, pemerintah harus mengenakan pajak sebagian sehingga mengeluarkannya dari peredaran. Gagasan menaikkan sebuah pajak sebagai ukuran deflasi mungkin merupakan salah satu aspek yang paling kontroversial dari MMT. Dan kebijakan pajak sulit untuk dilaksanakan dengan cepat, sedangkan inflasi dapat bergerak dengan cepat. MMT berpendapat bahwa metafora rumah tangga tidak pas dalam mengelola negara. MMT menyatakan pemerintah harus menciptakan uang terlebih dahulu untuk membelanjakannya dan setelah itu beredar dapat dikenakan pajak kembali. Sebagai sebuah gagasan, ide MMT ini cukup menggugah dan mencuri perhatian masyarakat global sehingga dianggap bahwa MMT mampu menjawab kebutuhan masyarakat era sekarang ini. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.